Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri. Kali ini Master ingin bercerita mengenai keputusan Sony untuk melakukan perubahan besar dalam strategi distribusi game PlayStation. Dari website resminya, mulai Januari 2028, seluruh game baru yang dirilis untuk konsol PlayStation hanya akan tersedia dalam format digital melalui PlayStation Store maupun retailer resmi. Kayaknya keputusan ini diambil Sony karena meningkatnya preferensi konsumen terhadap distribusi game secara digital. Selama ini, media fisik bukan hanya menjadi sarana distribusi, tapi juga bagian dari budaya koleksi, pasar game bekas, hingga upaya menjaga sejarah video game. Dari sisi bisnis, langkah Sony tergolong masuk akal. Distribusi digital memang memangkas biaya produksi, pengemasan, logistik, hingga distribusi secara global. Lalu melalui PlayStation Store, Sony juga memiliki kendali lebih besar terhadap harga, promosi, dan penjualan, sekaligus memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi dibanding penjualan fisik. Mungkin perusahaan mengacu kepada data yang menunjukkan mayoritas penjualan game saat ini memang lebih banyak berasal dari format digital ya. Namun, keputusan tersebut datang dengan konsekuensi bagi para gamer. Di banyak negara termasuk Indonesia, pasar game bekas selama ini menjadi solusi untuk menekan biaya saat beli game. Hilangnya versi fisik berarti pengguna tidak lagi bisa menjual gamenya yang sudah tamat dimainkan. Meminjamkan kepada teman juga udah nggak bisa lagi. Kekhawatiran lain adalah soal kepemilikan digital. Berbeda dengan game fisik yang dapat dimainkan selama perangkat masih berfungsi, akses game digital sepenuhnya bergantung pada akun, lisensi, dan keberlangsungan layanan PlayStation Store. Kalau lupa akun, password, servernya offline, ya gamenya nggak bisa di-download ya. Padahal kita udah beli, bayarnya full loh itu. Kalau beli versi fisik, selama PlayStation-nya masih nyala, tinggal install lewat Blu-ray atau disknya, beres, langsung main. Bagi industri retail, keputusan ini bisa menjadi pukulan juga ya. Toko game fisik mungkin akan kehilangan salah satu sumber pendapatan. Soalnya kalau beli digital ya online aja, nggak perlu ke toko ya kan, nggak perlu antri. Soalnya ujung-ujungnya ya gamer harus download juga kan. Model bisnis akan bergeser ke penjualan voucher digital, aksesori, dan hardware tentunya. Kalau nggak ada game fisik, Sony juga nggak perlu membuat varian konsol yang memiliki pembaca disk. Cukup bikin yang digital edition. Makin nggak ribet dia. Dampaknya mungkin terasa di daerah yang koneksi internetnya belum merata ya, lemot, atau masih memiliki harga bandwidth yang relatif mahal. Udah gamenya mahal, kalau download pakai internet, pakai bandwidth juga bandwidth-nya bayar lagi, lemot, bisa nunggu berhari-hari, guys. Buat saya yang lebih sering main game PC live service ya, seperti Ragnarok Online, Genshin Impact, beli game juga dari Steam atau Epic Game Store, subscribe PC Game Pass, ya nggak punya konsol PlayStation juga, tentu aja berita ini nggak ngaruh ya. Tapi buat gamer yang biasa beli game fisik, main terus tamat lalu dijual lagi untuk nambah-nambah beli game baru, berita ini mungkin akan berdampak. Soalnya game digital nggak bisa dijual lagi, kecuali dijual sama akun-akunnya ya. Masa setiap beli game harus bikin akun baru buat dijual? Repot lah. Keputusan Sony ini pada akhirnya mencerminkan arah industri yang semakin berpindah ke layanan digital. Transisi yang memperlihatkan keinginan perusahaan untuk bisa mengendalikan platform lebih lanjut seperti distribusinya, harganya, dan akses ke gamenya. Mereka pede gitu, ujung-ujungnya gamer pasti belilah. Mungkin juga langkah ini diambil perusahaan untuk persiapan konsol PlayStation 6. Waduh, here we go again. Supaya unitnya digital edition semua. Siapa tahu kan? Bagi sebagian gamer, digital only menawarkan kemudahan. Bagi yang lain, ini adalah akhir dari kebebasan memiliki, mengoleksi, dan memperdagangkan game secara fisik. Sebuah perubahan yang mungkin akan dikenang sebagai salah satu titik balik terbesar dalam sejarah PlayStation. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.